Oke, ketemu lagi dengan saya Ignatius Aryana Putranto, dosen program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Kali ini video yang akan saya bagikan sebagai bahan untuk diskusi bersama adalah video dari materi Sistem Informasi Manajemen chapter 11 bukunya Kenneth Loudon, dan chapter ini berjudul Managing Knowledge and Artificial Intelligence. Jadi dalam bab ini intisari yang mau ditekankan adalah bahwa perusahaan itu sebaiknya juga mengelola pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki, terutama dalam menjalankan proses bisnisnya. Nah, dalam mengelola pengetahuan yang dimiliki bisa menggunakan beberapa macam tools, diantaranya memanfaatkan artificial intelligence dan yang lainnya. Kemudian nanti kita juga akan melihat berbagai macam contoh sistem knowledge management yang bisa digunakan dalam perusahaan. Oke, untuk video yang pertama ini nanti isinya mengenai tujuan pembelajarannya dulu, kemudian bagian terakhir dari video yang pertama ini akan saya isi dengan pemaparan dari studi kasus yang ada di bukunya Loudon chapter 11, yaitu terkait dengan bagaimana machine learning sebagai salah satu bagian dari manajemen knowledge. Machine learning dan artificial intelligence itu sebenarnya salah dua hal yang bisa kita gunakan untuk mengelola pengetahuan di perusahaan. Jadi nanti studi kasusnya adalah bagaimana machine learning itu bisa membantu sebuah rumah sakit dalam mengambil keputusan yang lebih baik terkait dengan aktivitas yang dapat mereka berikan ke pasien. Jadi nanti akan kita lihat bagaimana contoh realnya peranan dari teknologi informasi dalam hal ini machine learning untuk meningkatkan kualitas dari pengambilan keputusan. Oke, sebelum masuk ke kasus, maka learning objektifnya atau tujuan pembelajarannya yang pertama diharapkan setelah kita memahami materi yang ada di chapter 11 ini, kita bisa tahu apa saja peranan dari sistem manajemen pengetahuan, terutama dalam konteks bisnis. Nah, jadi nanti akan kita lihat tuh sebenarnya kenapa sih harus ada knowledge dan kenapa knowledge itu harus dikelola oleh perusahaan. Sebenarnya apa peranan dari manajemen pengetahuan terkait dengan dunia bisnis. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua diharapkan kita mampu menjawab pertanyaan what are artificial intelligence and machine learning and how do businesses use AI. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, machine learning dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence itu adalah dua tools, dua teknologi yang dapat kita gunakan, yang dapat digunakan perusahaan untuk mengelola pengetahuan yang mereka miliki. Maka nanti akan kita lihat artificial intelligence itu konsepnya seperti apa, machine learning itu konsepnya seperti apa. Kemudian pertanyaan kedua dari learning objektif yang kedua adalah bagaimana sih caranya perusahaan bisnis itu dapat menggunakan artificial intelligence. Jadi kecerdasan buatan itu sebenarnya kan dapat membantu perusahaan dalam proses bisnisnya. Nah, bagaimana caranya? Nanti akan kita lihat di situ. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga adalah what types of system are used for enterprise-wide knowledge management and how do they provide value for businesses. Jadi bagaimana caranya sistem itu digunakan untuk maksudnya tujuan pembelajaran yang ketiga adalah jenis-jenis sistem apa saja yang dapat digunakan untuk mengelola pengetahuan dalam konteks perusahaan. Ya. Kemudian bagaimana caranya sistem-sistem yang digunakan untuk mengelola pengetahuan ini dapat memberikan value atau dapat memberikan nilai-nilai tertentu bagi perusahaan bisnis. Jadi di sini nanti yang akan kita lihat adalah ada jenis knowledge management system apa saja sih di perusahaan itu. Kemudian tujuan pembelajaran yang keempat untuk menjawab pertanyaan what are the major types of knowledge work system and how do they provide
And how do they provide value for firms? Ya, jadi kalau tujuan pembelajaran yang keempat ini lebih kepada sistem kerja berbasis pengetahuan itu ada apa saja. Kemudian bagaimana sistem ini dapat menyediakan nilai bagi perusahaan. Kalau yang tujuan pembelajaran ketiga kan terkait dengan knowledge management sistemnya. Kalau yang tujuan pembelajaran yang keempat ini berkaitan dengan knowledge work system. Nanti akan kita lihat bedanya apa. Nah, itu adalah 4 tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat kita capai setelah kita memahami materi yang ada di chapter 11 ini. Oke, seperti yang tadi saya sampaikan, di video yang pertama ini saya akan memberikan ulasan untuk studi kasus yang ada di buku. Judulnya Machine Learning Helps Akershus University Hospital Make Better Treatment Decisions. Jadi di sini ceritanya ada sebuah rumah sakit di Norwegia, dan rumah sakit di Norwegia ini menggunakan machine learning untuk mengelola pengetahuan yang mereka miliki, sehingga pada akhirnya rumah sakit ini dapat lebih baik dalam proses pengambilan keputusannya. Oke, yang pertama untuk background case-nya dulu, ya latar belakang kasusnya adalah bahwa saat ini kita tahu bahwa semua jenis industri itu sangat berhadapan erat dengan big data. Ketika perusahaan-perusahaan mulai memiliki data-data yang kompleks, yang berjejaring satu sama lain, yang ada hubungannya antara satu data dengan data lainnya, kemudian dalam volume yang besar, ya, maka kita bisa melihat bahwa sekarang urusan data itu menjadi sesuatu yang sangat kompleks yang harus dihadapi oleh perusahaan. Nah, industri rumah sakit, nah, itu juga sama sebenarnya. Maka di sini yang saya highlight dari kalimat yang ada di buku adalah healthcare industry is dealing with big data, bahwa industri instansi kesehatan itu sekarang juga berhadapan dengan big data. Bahkan di buku semakin ditegaskan di sana dengan kalimat medical information is now doubling every 3 years and will be doubling every 70 days by 2020. Ya, bahwa data-data yang dimiliki oleh rumah sakit itu sekarang sangat kompleks dan bisa berkali-kali lipat lebih banyak daripada periode-periode sebelumnya. Bahkan ada yang mengatakan kedepannya akan makin besar lagi volume dan kompleksitas data yang dimiliki oleh sebuah rumah sakit. Nah, ketika bicara tentang rumah sakit yang juga harus berhadapan dengan big data, maka tantangannya apa? Di bagian berikutnya, masih di paragraf yang pertama dari buku dari kasus tersebut, saya merangkum ada beberapa challenges, ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh industri healthcare terkait dengan big data itu. Yang pertama adalah tantangannya terkait dengan bagaimana industri healthcare ini atau rumah sakit ini bisa mengelola knowledge atau pengetahuan yang mereka miliki dengan baik. Ya. Jadi ketika dihadapkan pada kondisi seperti sekarang, ketika industri rumah sakit pun harus berhadapan dengan data yang sangat kompleks, maka yang menjadi tantangan adalah bagaimana data yang kompleks ini di sisi yang lain tetap dapat membuat rumah sakit itu mempertahankan pengetahuan-pengetahuan yang mereka miliki. Kemudian yang kedua, tantangannya adalah bagaimana rumah sakit ini atau healthcare industry ini bisa menggunakan pengetahuan yang mereka miliki, terutama dalam rangka pengambilan keputusan, apalagi pengambilan keputusan yang baik tentunya. Karena ketika kita bicara tentang healthcare industry kan berarti kita bicara tentang kondisi pasien yang dirawat kan gitu ya. Maka pengambilan keputusannya harus hati-hati.
Kemudian tantangan yang ketiga yang saya bisa identifikasi dari kasus itu adalah di tengah data yang semakin kompleks dan tantangan untuk mempertahankan dan menggunakan pengetahuan yang mereka miliki dengan baik, maka tantangan yang muncul berikutnya adalah bagaimana caranya healthcare industry ini bisa mengelola cost yang mereka keluarkan dengan seefisien mungkin. Apalagi kalau kita bicara dalam konteks penggunaan sistem informasi, tentu kan cost akuisisinya pasti besar kan gitu ya. Tetapi tetap dari kasus ini yang mau ditekankan adalah bahwa healthcare industry ini juga tetap harus bisa mempertahankan pengelolaan cost mereka dengan sebaik-baiknya di tengah munculnya tantangan lain dalam hal penggunaan pengetahuan yang memadai ketika industri kesehatan sekarang juga berhadapan dengan big data. Ya, kemudian yang mau saya sampaikan di sini setelah kita tahu latar belakangnya apa yang dihadapi oleh rumah sakit di era sekarang dan tantangannya apa saja, berikutnya yang mau saya sampaikan adalah informasi terkait dengan organisasi yang dijadikan studi kasus ini, yaitu Akershus University Hospital atau singkatannya AHUS. Informasi yang saya dapat seperti dari kasus yang ada di buku adalah bahwa Akershus University Hospital ini adalah suatu rumah sakit universitas, kalau di Jogja ya seperti rumah sakit UGM ya, rumah sakit universitas ya, di Norwegia, di mana rumah sakit ini melayani sekitar 500.000 penduduk di wilayah Oslo, ibu kota Norwegia ya. Kemudian memperkerjakan 9.500 karyawan. Jadi ini informasi yang harus kita pahami dulu. Akershus University itu rumah sakit yang seperti apa, sehingga kita bisa membayangkan seberapa banyak, seberapa besar big data yang mereka hadapi. Jadi di sini jelas ya, mereka melayani 500.000 penduduk sekitar Oslo dan memperkerjakan 9.500 karyawan. Nah, masalahnya, ini saya ringkas aja, dari bacaan kasus ini masalah utama yang mereka hadapi adalah they had much unstructured amount of data that very difficult to extract the meaningful information. Jadi kita tahu ada data yang sifatnya terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Ini nanti ada di pembahasan materi. Data-data yang tidak terstruktur itu sebenarnya juga merupakan data, ya, sebenarnya data yang penting bagi organisasi. Nah, tetapi masalahnya di Akershus University Hospital ini jumlah data yang tidak terstruktur itu sangat besar. Bahkan di buku disebutkan di sana, much of this information was in unstructured that made it extremely difficult and time consuming to extract meaningful information. Jadi ketika data yang tidak terstruktur itu sangat banyak, maka akan menyebabkan pihak rumah sakit ini membutuhkan waktu dan tenaga yang sangat besar untuk bisa mendapatkan atau menggali informasi-informasi yang penting dari sekian banyak data yang tidak terstruktur. Padahal tadi saya mengatakan unstructured data itu juga sebenarnya merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan. Nah, ini masalah yang dihadapi. Ya, udah menghadapi masalah tantangan big data, dan kemudian secara spesifik rumah sakit ini ternyata memiliki banyak data yang tidak terstruktur. Sehingga ketika harus diolah untuk kemudian menjadi informasi, ini sangat time consuming, kalau di buku disebut seperti itu. Sangat menghabiskan banyak waktu. Nah, solusinya gimana? Akershus University Hospital tahu bahwa ini tidak bisa berlarut-larut karena ketika mereka membutuhkan waktu yang lama untuk memproses data menjadi informasi, maka nanti pengambilan keputusan bisa menjadi terhambat. Maka akhirnya
Accursus University Hospital itu bekerja sama dengan suatu kantor konsultan namanya Capgemini Consultant, dan akhirnya mereka memutuskan untuk menggunakan IBM Watson Explorer, di mana IBM Watson Explorer ini adalah suatu teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang mempunyai beberapa kelebihan, diantaranya adalah mampu untuk mengolah data yang tidak terstruktur itu dengan lebih cepat. Maka harapannya sebenarnya ketika sudah menggunakan kecerdasan buatan seperti IBM Watson Explorer ini, diharapkan Accursus University Hospital bisa lebih cepat dalam mengolah data, terutama data yang tidak terstruktur tadi, sehingga bisa menghasilkan keputusan yang lebih baik dalam waktu yang tidak terlalu lama. Nah, kemudian apa sih IBM Watson Explorer? Ini juga ada di modul, ada di buku sebenarnya, tapi saya ringkas aja dan saya tampilkan tangkapan layarnya dari website yang saya kunjungi, websitenya IBM. Oke, di sini yang saya highlight adalah IBM Watson Explorer is a cognitive computing platform that can analyze structured and unstructured data to uncover trends and patterns. Jadi salah satu keunggulan dari Watson Explorer adalah dia bisa mengolah data yang tidak terstruktur. Nah, ini kan sebenarnya jawaban dari masalah yang dihadapi oleh Accursus University Hospital. Mereka punya data terstruktur yang cukup banyak, tetapi kemudian mereka kewalahan dalam mengolah data yang tidak terstruktur itu menjadi informasi. Nah, di sini disebutkan kelebihan dari Watson Explorer adalah dia bisa menganalisa data-data yang terstruktur dan tidak terstruktur, sehingga dapat diketahui bagaimana tren dan pola yang dihasilkan dari data-data tersebut. Nah, kemudian di bagian berikutnya, di bagian bawah dan halaman berikutnya dari kasus ini, kalau kita ringkas itu sebenarnya mau menunjukkan apa saja sih kelebihan dari IBM Watson Explorer. Yang pertama, mereka punya teknologi NLP, Natural Language Processing, ya, atau teknologi pemrosesan bahasa natural alamiah. Apa sih kelebihannya dari NLP? Nanti juga ada di teori ya sebenarnya. Natural Language Processing Technology makes it possible for a machine to understand, analyze, and derive meaning from human language. Jadi teknologi pemrosesan bahasa yang natural ini kelebihannya adalah mampu untuk memahami, menganalisa, dan kemudian memberikan makna dari bahasa-bahasa yang digunakan oleh manusia. Jadi ketika kita ngomong, misalnya ketika dokter bercakap-cakap dengan pasien, nah si NLP ini bisa menganalisa percakapan manusia itu, ya, percakapan dokter dengan pasien itu kemudian maknanya apa. Kelebihan yang kedua, machine learning software can identify patterns in very large databases without explicit programming, although with significant human training. Jadi di IBM Watson ini ada machine learning-nya juga, di mana machine learning software-nya ini mampu untuk mengidentifikasi pola-pola yang muncul dari database yang sangat besar amount-nya atau datanya, sehingga nanti bisa dilihat bagaimana pola yang ada dari database dalam jumlah yang sangat besar tersebut. Kemudian yang ketiga, IBM Watson Explorer is able to rapidly mine large volumes of data, interpret speech and text, pick up on nuances of meaning and context, answer questions, draw conclusions, and learn from its experience. Jadi ini sebenarnya kelebihan yang paling diharapkan dari Watson Explorer, yaitu dia mampu menggali, mampu mendapatkan sejumlah besar data, kemudian bisa menginterpretasikan percakapan dari seperti yang tadi saya sampaikan ya, ketika dokter dan pasien berbicara, dia bisa menganalisa, bisa menginterpretasikan percakapannya apa, kemudian bisa memberikan makna dan konteks dari speech itu tadi, juga bisa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul,
bahkan bisa untuk mengambil kesimpulan. Nah, ini yang sebenarnya diharapkan. Kenapa? Karena Excursus University Hospital tadi kan mengalami masalah dalam pengambilan keputusan, terutama ketika berhadapan dengan data yang tidak terstruktur. Nah, kemudian karena dia karakteristiknya, karena Watson Explorer ini adalah machine learning, maka di situ ada kalimat learn from its experience. Jadi ketika machine learning ini digunakan untuk membantu memecahkan suatu masalah, dia juga mempelajari permasalahan apa yang dia alami. Nah, terus apa manfaatnya bagi Excursus University Hospital ketika sudah menggunakan IBM Watson Explorer tadi? Manfaat yang bisa diambil oleh Excursus University Hospital adalah mereka menjadi lebih mudah dalam membuat laporan berdasarkan data-data yang sangat besar jumlahnya yang mereka miliki. Maka di sini disebutkan data from more than 5,000 anonymous city examination reports gathered easily. Kenapa? Karena tadi IBM Watson itu punya kemampuan yang sangat baik ketika digunakan untuk menganalisa data yang jumlahnya sangat besar dan tidak perlu waktu lama untuk memberikan hasilnya. Kemudian yang kedua, manfaat yang diperoleh bagi Excursus University Hospital adalah apply machine learning to know how often CT scan was done and also to know the findings of CT scan. Jadi rumah sakit itu kan pasti melakukan CT scan kan gitu ya. Dan bisa kita bayangkan CT scan yang dilakukan oleh Excursus ini kan tentu bukan CT scan dalam jumlah yang kecil kan gitu ya. Jumlahnya pasti juga banyak. Nah, ketika menggunakan machine learning atau AI-nya Watson Explorer ini, maka Excursus University Hospital dapat merasakan manfaatnya terutama dalam hal untuk menganalisa seberapa sering CT scan itu dilakukan. Nah, dianalisa menggunakan machine learning ini. Kemudian juga bisa mendapatkan manfaat dalam hal mengetahui findings atau temuan apa saja dari sekian banyak CT scan yang sudah dilakukan selama ini. Ya, jadi analisanya bisa dilakukan menggunakan Watson Explorer. Nah, itu kira-kira ringkasan dari kasusnya. Maka apa sih poin pentingnya dari kasusnya Excursus University Hospital ini? Yang saya highlight dari halaman berikutnya ya, halaman 420 bagian bawah itu. Ini yang menjadi poin penting. Facilitating access to knowledge, using knowledge tools to create and utilize new knowledge, and using that knowledge to improve business processes are vital to success and survival for both private business firms and public organizations. Jadi intinya dari kasus ini yang bisa kita ambil pelajaran atau hikmahnya adalah apapun bentuk organisasinya, mau dia organisasi bisnis, organisasi publik, kalau organisasi-organisasi itu mau sukses dan pengen bisa survive, bisa bertahan hidup, maka mereka harus bisa mengelola knowledge yang mereka miliki. Mereka harus bisa mempunyai akses terhadap fasilitas-fasilitas yang bisa membantu dalam pengelolaan pengetahuan yang dimiliki. Sehingga akhirnya ketika perusahaan apapun itu bentuknya, apapun itu jenisnya, dia bisa mengelola pengetahuan yang mereka miliki, terutama dengan menggunakan teknologi seperti artificial intelligence atau machine learning, maka mereka bisa sukses, bisa meraih keunggulan kompetitif, dan bisa survive, bisa bersaing dengan yang lainnya dan bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama. Kenapa? Karena pengelolaan pengetahuan mereka baik, pengambilan keputusan mereka juga baik. Nah, itu yang bisa kita pelajari dari Excursus University Hospital. Maka setelah ini akan ada video yang lain, terutama mulai masuk ke materi. Yang pertama nanti yang akan kita bahas adalah what is the role of knowledge management system in business? Apa sih peranan dari sistem manajemen pengetahuan dalam perusahaan bisnis? Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Kita bertemu di video yang berikutnya.